teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mutanimah Tami. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Dan semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan selalu bersyukur apapun keadaan yang kita alami sekarang, besok, atau seterusnya. Kali ini aku mau sharing 4 hal fatal ya teman-teman, yang harus kita hindari dalam berbisnis atau menjalankan usaha. Supaya apa? Kita menghindari 4 hal ini supaya usaha yang kita jalani itu tidak bangkrut atau tidak rugi gitu ya teman-teman. Aku searching di Google dan aku belajar juga di YouTube apa aja yang harus kita hindari agar usaha yang aku miliki juga tidak bangkrut dan bisa bertahan lama gitu ya teman-teman. Kalau bisa juga berkembang gitu ya. 4 hal fatal yang harus dihindari. Yang pertama, menyepelekan pembukuan. Jadi toko kelontong rumahan biasanya didirikan sebagai tambahan pendapatan yang dikelola oleh sang pemilik atau ibu rumah tangga rumahan. Dan seringkali yang namanya pembukuan itu terabaikan. Jadi apabila tidak ada pembukuan, dapat mengakibatkan perputaran modal dan barang dagangan itu tidak terlihat. Padahal dengan pembukuan yang jelas, pengelolaan toko menjadi lebih mudah dan real. Seperti jumlah modal, kemudian jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, dan juga perputaran modal bisa terlihat. Jadi sangat penting buat saya pribadi untuk membuat pembukuan ini. Yang kedua, itu mencampur adukan antara bisnis dan kebutuhan sehari-hari. Seringkali pemilik toko atau warung tidak mensisakan barang dagangannya dengan kebutuhan sehari-hari. Misalkan apabila beras atau minyak atau kebutuhan dapur lainnya habis, enaknya aja ambil stok barang di toko tanpa ada pencatatan dan keuangan yang terpisah. Jadi apabila kita punya warung sembako, kalau bisa kita harus punya pencatatan di saat kita ambil barang di toko dan tidak mencampur adukan uang pribadi dan uang usaha. Maka kalau ini dilakukan terus-menerus, usaha kita tidak akan berkembang dengan baik dan sulit menentukan untung atau rugi. Yang ketiga itu adalah mudah berhutang. Sebagian besar konsumen toko kelontong adalah orang-orang sekitar yang sudah dikenal. Maka akan mudah pemilik toko untuk memberikan hutang. Padahal hal ini sangat menyulitkan apabila hutang konsumen sudah menumpuk banyak, tidak akan bisa memutar modal usaha yang dijalani pemilik toko. Ingat bahwa menagih hutang lebih sulit daripada memberikan hutang. Jadi kalau bisa kita budget ya kepada konsumen hutang yang kita berikan, jangan terlalu banyak. Yang terakhir yaitu yang keempat, tidak jeli mengawasi mutu produk. Hal yang sering terjadi karena ketidaktelitian dan ketidakadanya pembukuan adalah adanya produk yang sudah kadaluarsa. Saat ini banyak konsumen yang memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di produk yang kita jual. Jadi kita pemilik toko atau pemilik warung harus jeli dan teliti dalam memvivo barang-barang yang dijual, produk yang dijual, terutama tanggal expired ya.
Jangan terlalu diabaikan. Kalau bisa kita sering-sering cek yang namanya expired. Apabila ada konsumen yang membeli produk kita dan ternyata kadaluarsa, maka konsumen kita sendiri akan kecewa dan akan menyebabkan penurunan konsumen. Jadi penting banget mutu produk itu sendiri. Oke, sekian dari aku. Semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua, terutama seorang ibu rumah tangga yang profesinya sama seperti aku sebagai wirausaha juga. Semoga usaha teman-teman semua dilancarkan, dimudahkan, dan diberi rezeki yang barokah, dan usaha yang dijalani bisa berkembang dengan baik. Syukur-syukur bisa lebih besar ya gitu ya. Jadi aku doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.